Halo, kembali lagi bersama saya Yeni Rares di acara podcast Arterum yang ke-10. Kali ini seperti di episode-episode sebelumnya, saya pernah dan sempat membahas bukan masalah ya, HDII. Dan hari ini saya di sini dengan narasumber yang sangat kita tunggu-tunggu untuk membahas HDII di Indonesia. HDII adalah Himpunan Desainer Interior Indonesia, dan kali ini dengan Ibu Ranu Skarvia sebagai Wakil Ketua HDII DKI. Apa kabar Mbak Ranu? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Jadi kali ini nih kita mau membahas tentang Mbak Ranu sebagai Wakil Ketua di HDII DKI. Siap. Karena sebelum-sebelumnya mungkin banyak yang bertanya gitu, apa sih HDII, siapa sih wakil ketua atau ketuanya? Nah, di sini nih kita hadirkan wakil ketua dari HDII DKI. Ya mungkin Mbak Ranu sebelum-sebelumnya nih mungkin bisa dijelaskan dulu nih ya, apa sih backgroundnya Mbak Ranu? Apakah betul sebagai seorang desainer interior atau karena HDII kan bisa juga yang arsitek ya katanya ya untuk menjadi anggota HDII ya. Mungkin bisa diceritakan nih backgroundnya nih. Oke, terima kasih Mbak Yeni atas waktunya dan atas undangannya terhadap kami dan saya sebagai perwakilan dari HDII. Kebetulan background pendidikan saya itu S1 itu interior di Universitas Trisakti angkatan 92. Dan melanjutkan lagi tahun 97 itu di Institut Teknologi Bandung dengan mengambil pascasarjana desain. Di sana tidak ada desain interior atau apa, jadinya hanya magister desain. Seperti itu. Oke, itu berarti tahun 97 ya. 97. Berarti dari angkatan 92 kemudian selesai 97. Untuk S1-nya 97 langsung S2. S2-nya 98 sih. Oh, 98. Lulus 2000. Oke, kalau dilihat dari background-nya memang di interior design untuk S1 dan S2-nya juga di Master of Design ya. Apakah memang ada balik nih sedikit nih sejarahnya, apa memang begitu suka dengan apa yang mencetuskan pengen interior design deh sampai akhirnya master lagi waktu zaman SMA atau masih kecil, atau apa sih yang menjadi semangat untuk menjadi seorang desainer interior? Nih, biar buat pengalaman nih buat temen-temen mahasiswa ya, atau yang masih SMA mungkin yang lagi nonton gitu ya, jadi termotivasi. Betul. Awalnya karena saya suka gambar. Intinya seperti itu dulu, suka gambar. Entah gambar apa aja, pokoknya saya ingin nanti kuliah itu gambar. Pertama kali itu sebenarnya inginnya arsitektur, pengen jadi arsitek gitu. Tapi karena kakak sudah arsitek, saya sebagai anak kedua, saya nggak mau sama dengan kakak saya. Harus ada bedanya. Harus ada beda gitu loh. Saya nggak mau sama kakak. Akhirnya saya mencari, dia bilang ada desain interior. Di situ lihat, wah seru juga ini kuliah. Jadinya melihat kurikulum segala macam. Tapi orang tua waktu itu tidak mengizinkan ke desain. Karena fakultas seni rupa dan desain. Orang tua tuh masih beranggapan anak seni rupa itu mau jadi apa kuliahnya, masa depannya apa sih digituin. Itu interior tuh apa sih, kenapa kalau nggak arsitek aja, tapi saya nggak mau gitu waktu itu. Dia tetap, orang tua tuh menginginkan saya anak perempuan tetap kamu harus ekonomi. Ekonomi akuntansi. Klise ya, aman. Jadi saya bilang kalau saya disuruh tetap masuk ke ekonomi, saya akan pilih seni tari IKJ. Saya bilang gitu. Berarti tetap jiwa seninya itu udah ada ya. Jadi apapun pilihannya tetap maunya ke dunia seni. Karena saya dari umur 3 tahun sampai sebelum nikah itu saya nari. Tapi nari itu orang tua cuma bilang itu hanya hobi ya, bukan profesi. Seperti itu. Saya membatasi itu hanya hobi, walaupun misalnya dapat audisi, saya pasti tidak diizinkan untuk berangkat. Jadinya hanya menari di sekitar ada tamu negara, di istana atau ada event-event nasional seperti itu.
Nah, balik lagi kenapa saya membeli Fakultas Seni Rupa dan Desain, karena satu, saya memang suka dengan gambar gitu, dan saya bisa lebih berinovasi, berekspresi gitu ya dengan apa yang saya inginkan dalam gambar. Mungkin ya itu ya, sebagai seorang orang yang memiliki nilai seni itu biasanya suka maunya berekspresi. Betul. Dan ini berekspresi melalui gambar. Betul. Walaupun orang tua pas melihat saya semester 1, 2, ingat kan ya kita kuliah TPB itu pendidikan dasar, ini hanya bikin warna segala macam. Bikin garis. Iya. It's only garis ya, dari 1 garis ke 2 garis ke 3 garis gitu ya, dan seterusnya. Benar. Tapi mereka baru bisa memahami saya itu setelah melihat saya lulus S1, saya bekerja. Jadinya saya bekerja itu sebelum saya lulus. Gitu ya, waktu itu dianya tahun 95 itu KP di Paramaloka Konsultan. Di situ KP itu saya diangkat menjadi pegawai tidak tetap di sana. Saya sempat break dulu karena mau TA, selesai TA saya balik lagi di sana sampai saya S2. Seperti itu. Oke, jadi selama itu sebelum lulus sudah memulai KP, kemudian melakukan TA. TA itu adalah tugas akhir ya untuk seorang desainer interior yang harus menggambar. Masih manual. Tidak ada AutoCAD ya. Betul, karena kita nggak jauh nih angkatannya. Betul. Saya angkatan 91, Mbak Ranu tadi angkatan 92. Jadi memang masih memakai meja gambar ya. Betul. Ya udah, jadinya setelah lulus S1 lulus, melanjutkan S2 itu karena sebenarnya 98 itu kan kita sedang lagi goncang. Terus beberapa kantor, terus project yang tadinya segitu banyaknya menjadi kecil. Jadi hanya yang tadinya kalau kita anggap becaan gitu ya, kita bilang becaan. Sekarang jadi becaan itu jadi pekerjaan utama gitu. Saya bilang kalau kayak gini kayaknya saya nggak akan berkembang gitu ya. Abis itu saya mencoba untuk mendaftar S2, ikut tes tanpa memberitahu orang tua, dan saya tidak memberitahu saya berhenti bekerja. Saya cuma udah saya tes dulu, ternyata saya lulus, diterima, saya baru bilang saya mau berhenti kerja, terus saya mau lanjut sekolah. Sempat nanya, kamu mau sekolah di mana? Di ITB. Jurusan apa? Desain. Dia sempat bingung, desain lagi dia bilang gitu ya. Di satu desain ke desain yang lain. Betul. Terus dia bilang pekerjaan gimana? Ya saya berhenti. Dia bilang yakin? Iya saya yakin. Aku bilang karena dengan kondisi seperti ini kita juga nggak akan berkembang, orang tidak ada yang dikerjakan. Tahun 98 itu waktu kerusuhannya yang terkenal dengan kerusuhan Mei sebenarnya untuk Trisakti ya, sebagai alma mater kita ya. Betul. Ya udah, jadinya orang tua ngelihat saya kuliah lagi, mereka merasa ya udah itu pilihanmu, udah lanjut. Seperti itu. Jadi itu ya backgroundnya yang memang sudah suka di dunia seni, kemudian akhirnya memilih juga sekolah kuliah di dunia seni, dan akhirnya terjunnya sebagai desainer interior dengan Master of Design ya. Akhirnya sekarang sudah berapa tahun berarti bergerak di bidang dunia desain interior? Ya. Jadinya kalau benar-benar profesionalnya itu ya KP nggak usah dihitung kali ya, mungkin dari mulai 2005 kali ya mulai. Tapi 2005 itu saya tidak terlalu masuk ke dunia profesional karena saya mengajar. Karena waktu itu sempat mengajar dosen. Betul. Interior design juga. Yes. Wow, luar biasa ini. Sempat mengajar dulu, balik selesai S2 itu saya disuruh balik lagi ke kampus, waktu itu di Trisakti tahun 2000. Saya terima gitu ya, waktu itu masuk, jadinya berhenti itu 2000 sampai 2017 atau 15 ya. 16 atau 15 saya lupa. Saya minta mengajukan pensiun muda waktu itu. Oke, jadi ternyata itu akhirnya memang passion di bidang desain dan sempat menjadi dosen, itulah Mbak Ranu ya. Dan selain itu ternyata juga tertarik juga nih ya ikut ke organisasian di dunia desain interior yang menjadi salah satu asosiasi utama ya, HDII, Himpunan Desain Interior Indonesia. Boleh dong cerita sedikit kenapa bisa sampai ikut ke organisasi ini dan menjadi
sampai akhirnya sekarang menjadi wakil ketua Himpunan Desain Interior DKI nih. Ini luar biasa loh ini prestasinya. Waduh. Boleh nih share-share sedikit. Mungkin ada yang ingin nanti aktif di organisasi HDII, mungkin nanti yang untuk desainer muda kan? Harus. Nah, kenapa saya masuk ke HDII itu karena saya salah satu mengagumi waktu itu Profesor Widakdo. Oh, oke. Gitu. Mungkin dikenal ya pendiri HDII. Tapi saya waktu itu tidak paham tidak tahu kalau dia pendiri HDII. Oke. Tapi saya hanya tahu beliau itu salah satu orang yang membawa desain interior itu ke Indonesia. Iya. Profesor Widakdo itu, gitu ya. Terus sempat ada mata kuliah apa yang kita harus mencari tokoh yang akan menjadi narasumber. Saya lupa mata kuliah apa gitu ya. Terus ada... Ini masih zamannya S1 nih? S1, waktu itu tugas mata kuliah S1. Kok saya nggak pernah dapet ya mata kuliah itu? Oh, nggak masuk kali? Oke, off the record saja kalau gitu. Oke, lanjutkan Mbak. Nah, terus jadinya ada, karena dosen-dosen kita itu adalah mereka juga anggota HDII, terus mereka ngasih tahu, kamu kalau kalian mau cari, coba ke HDII. Gitu, waktu itu ke HDII. Kita nanya, HDII itu apa? Himpunan Desainer Interior. Oh ya, ada di mana? Ada di GDC katanya, seperti itu. Ya udah kita ke sana. Kita ngelihat urutannya kan, Profesor Widakdo itu nomor 1. Kita cari dia. Gitu ya. Langsung kita cari ketuanya nih. Langsung pendirinya itu kita cari. Itu emang cukup lama kita untuk mengajukan surat ke Profesor Widakdo, dan akhirnya dia menerima kita. Kita waktu itu berberapa ya? Berlima atau berapa? Kita ke sana untuk wawancara ke Bandung. Kita wawancara dia, ngobrol lama segala macam. Nah, semenjak itu saya bilang kayaknya aku harus ikut nih ke sini, ke HDII, ke organisasi. Menarik ya, cukup menarik gitu ya. Karena di sini kayaknya apresiasi kita atau kita bisa berkolaborasi dengan senior. Intinya seperti itu. Saya waktu itu berpikir saya harus belajar lebih apa sih sebenarnya desain interior, seperti itu. Dan link yang saya dapat pertama kali itu sebenarnya, ya si Profesor Widakdo itu dia cuma ngasih tahu interior tuh seperti ini. Kalau kalian masih muda seperti ini. Nah, itu yang inspirasi saya untuk menjadi anggota HDII. Sebenarnya sepele ya, tapi saya kepingin Bapak bisa, kenapa saya nggak bisa? Saya cuma itu aja sih. Gitu. Terus kan ngelihat ya, oh keren gitu kan, dulu ada profilnya, desainer interior Indonesia. Kepingin juga gitu loh, jadi kayak gitu kan, namanya juga mahasiswa masih idealis lah ya. Tuh, yang desainer interior tuh boleh tuh ditiru tuh. Gitu, jadinya memang kita lihat, wah gila dia udah bisa ngerjain ini, dia ngerjain ini. Kita kan masih menye-menye lah, masih muda, idealis masih banyak. Intinya sih seperti itu. Oke, makanya kenapa ya tertarik nih gitu, karena Mbak Ranus Calvia ini sebenarnya junior saya, cuman ya kiprahnya di organisasi HDII itu cukup dikenal, cukup diketahui gitu kan. Dan ternyata sejarahnya karena terinspirasi oleh pendiri HDII, Profesor Widakdo ya. Oke, kalau mungkin bisa cerita sedikit nih ya, apa sih event-event yang biasanya sebagai wakil ketua dong? Ya pasti sekarang banyak ya. Sekarang wakil ketua HDII DKI ya. Apa sih selain event-event yang HDII bisa hadirkan untuk mahasiswa atau kita profesional desainer interior yang belum menjadi anggota HDII ataupun yang sudah menjadi anggota HDII yang terbuka untuk umum, biasanya apa sih untuk mereka bisa tahu ya? Kalau untuk saat ini event-event yang untuk jadinya memang keanggotaan itu mungkin kita ada keanggotaan dari mahasiswa, profesional, dan afiliasi gitu ya, seperti itu. Jadi biasanya event-event yang untuk mahasiswa itu kita bekerja sama dengan 8 university yang ada di Jakarta. Karena kita kebetulan DKI, gitu ya, kita DKI. Jadi itu hanya ada di lingkungan DKI saja ya? Kita hanya terfokus ke lingkungan DKI aja. Biasanya kita mengadakan kerjasama dengan universitas, membuat program misalnya entah program pertukaran dosen
tamu profesional yang masuk atau segitu, atau kita memang ada lomba-lomba desain untuk mahasiswa. Untuk profesional kita juga mengadakan selain event seperti itu, ada seminar yang dibuka untuk mahasiswa profesional dan afiliasi itu pun jadinya semua berkolaborasi gitu ya. Jadinya misalnya kayak mahasiswa ikut dianggap tidak ada tidak ada keuntungan atau benefit, sebenarnya salah juga. Di situ mereka belajar dan mereka mau mengetahui dan memahami link mereka next itu akan seperti apa. Betul. Pekerjaan yang mereka inginkan itu seperti apa. Betul. Desain interior bukan hanya desain interior toh. Dan hanya bukan di belakang meja. Dan bukan di belakang meja. Mereka mau menjadi konseptor kah? Iya. Mereka ingin menjadi sekarang ada elemen estetis gitu ya, desainer elemen estetis, hanya estetika yang mereka pelajari, atau mereka mau mempelajari tentang menjadi spesialis, menjadi hanya color board segala macam, itu hal yang jadi semuanya lebih terspesialisasi sebetulnya. Betul. Jadinya memang mahasiswa itu kita tidak ada, kalau untuk mahasiswa sampai saat ini pun tidak ada biaya apapun di mereka ya, dan mereka bisa mengikuti acara kita sebanyak mungkin. Kita tidak pernah menarik biaya kepada mereka, dan kita berusaha kalau event itu apa yang dapat berguna untuk mahasiswa. Misalnya kayak kemarin event dengan salah satu rekanan yang pemenang bisa dibuatkan prototipenya. Seperti itu, dibikin prototipenya, terus mereka bisa diproduksi, kan itu udah menjadi satu kebanggaan sebenarnya. Dan bisa dihakikan. Betul. Ya, memiliki hak paten atas desainnya. Benar. Ya, itu juga salah satu salah satu tugasnya HDII juga. Betul. Ya, untuk meyakinkan bahwa desain itu akan memiliki hak paten ya. Kita juga nggak mau ya mereka misalnya ikut even tuh dia hanya mahasiswa atau profesional, kita juga tidak mau mereka hanya ikut menang dan mendapat uang misalnya seperti itu. Kita juga mau seperti itu. Tapi kita ingin mempunyai nilai lebih dengan mereka mengikuti event kita gitu. Ya, anggaplah kemarin seperti mahasiswa atau profesional yang ikut, mereka mempunyai satu keistimewaan, mendapatkan link, mendapatkan hak cipta, bisa membuat prototipe segala macam. Ini menarik nih ya untuk mahasiswa nih. Ini informasi yang sangat akurat nih dari wakil HDI DKI ya, bahwa kalian itu mahasiswa-mahasiswa bisa melihat dari semua event HDII, dan ternyata apabila mengikuti event HDII itu sendiri juga memiliki benefit yang buat kalian menambah referensi ya, dan hasil karyanya juga dipatenkan dan diakui. Ya, benar. Jadinya mereka masuklah dalam CV mereka ya, mereka sudah mengikuti, karena kita juga berusaha bukan tidak mau ya, tapi kita berusaha event atau hasil yang kita buat gitu ya tidak punya arti apa-apa untuk mereka. Itu yang sayang sebenarnya. Seperti mahasiswa, mereka pasti butuh sertifikat atau piagam yang kita itu bisa berguna sebagai pendamping ijazah, karena itu yang biasa diminta kan sama dunia kerja. Sebagai keterampilan atau memang sesuatu yang mereka lakukan pada saat mereka kuliah. Gitu. Jangan sampai hanya sekedar sertifikat dengan mengumpulkan nilai-nilai itu. Kasihan sebenarnya. Jadinya memang kita ini sedang proses panjang ya. Kita bekerja sama dengan ke Dikti, terus dengan juga ke LPJK, gimana biar sertifikat yang kita berikan kepada mahasiswa dan ke profesional itu memang terpakai. Gitu, jadinya tidak terbuang sia-sia. Tuh, jaminan sebenarnya, karena HDI cuma hanya satu di Indonesia. Ya, Himpunan Desainer Interior Indonesia, dan itu sudah menjadi jaminan untuk kalian ya, generasi muda yang bergerak di bidang yang kuliah di bidang interior design, untuk mulai mulai aktif mungkin menjadi anggota HDII juga kan. Betul. Kalau enggak bagaimana mau tahu tadi ya? Iya, benar. Ya, apa sih benefitnya gitu kan? Oke, kemudian mungkin ini nih, setelah tadi banyak cerita tentang itu, mungkin termasuk salah satu visi misi ya sebetulnya ya dari HDI itu sendiri ya.
mungkin boleh di-share sedikit nih program sebagai wakil ketua ya, yang mungkin bisa jadi suatu hari menjadi ketua HDI DKI ya. Programnya apa sih untuk ya 5-10 tahun ke depan, yang mungkin bisa menjadi inspirasi juga buat yang lain gitu. Oke. Pada saat ini intinya sih kita masih meneruskan program yang sudah berjalan. Ya, program yang sudah berjalan, yang sudah baik kita buat lebih baik lagi sebenarnya. Kita lebih baik lagi, dan kita juga sekarang sedang menuju adanya kerjasama mungkin dengan dinas dengan ke pemerintahan, bukan pemerintah mungkin kita bilangnya apa ya, ke DKI ya, ke Karefkraf atau Kemendikbud seperti itu. Program-program kita bisa menjadi salah satu, masuklah ke dalam programnya mereka, dan itu ada secara rutin tiap tahun atas nama DKI gitu ya, HDII DKI. Jadinya di mana kita bisa, para profesional atau siswa mahasiswa bisa berkolaborasi menunjukkan karya mereka, mereka bisa berapresiasi yang akan terus rutin di tiap tahun ada penyelenggarannya gitu. Jadinya kita masuklah dalam salah satu agenda mereka ya. Gitu, dan pekerjaan program yang sudah berjalan bilateral dengan beberapa teman seperti Malaysia, Taiwan, atau yang siapa ya satu lagi saya lupa, itu akan terus berlanjut. Karena tahap pertama kemarin sudah sangat berjalan baik. Banyak siswa, waktu itu hanya siswa ya, siswa, mahasiswa, dan beberapa profesional yang ikut, sudah cukup baik berjalan. Jadinya mereka juga akhirnya ada feedback dari mereka, mereka juga senang dengan kita gitu ya, bekerja sama dengan HDI DKI. Terus kita ya udah, mereka juga meminta kita untuk lanjut. Kita dengan senang hati, kalau mereka menyambut ya kita harus menerima seperti itu. Dan kalau secara internalnya kita sedang memperbaiki manajemen sedikit-sedikit, memperbaiki keanggotaan atau manajemen tentang surat menyurat itu yang memang harus terus kalau ya. Itu yang namanya manajemen administrasi itu mesti harus pembaharuan ya. Betul, kalau tidak kan kita organisasi yang sudah 35 tahun, cukup lama gitu ya, udah cukup mapan lah ya sebenarnya usia segitu. Tapi ya kita harus gimana solid dengan kita mungkin udah 18 atau 20 cabang ya, saya lupa ya. Pokoknya udah banyak cabangnya, itu udah ada beberapa cabang baru kayak ada Banten dan Irian Jaya. Itu sudah pemekaran juga sebetulnya. Benar. Jadinya mau tidak mau kita DKI dianggap yang besar gitu ya, karena di ibu kota, jadinya kita juga harus menjadi seperti apa ya, seperti apa namanya, pendorong semangat dengan cabang-cabang yang lain karena DKI sendiri sudah duluan kan. Iya, DKI pertama, terus kemudian ada Jabar, dari Jabar terus ada Jawa Timur, terus ada Bali gitu ya, terus sudah mulai lagi ke Sumatera Utara, udah mulai gitu kan. Terus sekarang pokoknya udah sampai ke timur, ke Irian Jaya. Jadi udah mulai menyebar. Gitu. HDI ini. Ya, jadi mungkin buat teman-teman tadi yang seperti disampaikan sama Mbak Ranu ya, bahwa HDI itu bukan cuma hanya di DKI, tetapi DKI adalah HDI yang tertua karena pertama kali adanya di DKI baru mulai menyebar. Jadi mungkin sudah mulai bisa di searching HDII di kota asal kamu itu di mana gitu kan, yang terdekat ya gitu, karena sudah sesuai dengan areanya ya, jadi sudah tidak terpusat lagi semua di DKI gitu ya. Oke, mungkin selain tadi sudah informasi mengenai bahwa HDI itu sudah menyebar ke beberapa provinsi di Indonesia, mungkin sedikit lagi informasi bagaimana sih mau menjadi anggota DKI HDII untuk yang DKI khususnya, atau yang di kota-kota yang lain tadi yang disebutkan. Sebenarnya masuk aja ke dalam websitenya DKI, www.hdiidki.com.
di sana ada, bisa dibuka ya linknya, langsung di sana ada link pendaftaran gitu ya, tinggal buka klik link pendaftaran. Nah di sana persyaratannya itu udah ada semua, lengkap tuh udah ya lengkap semua. itu yang pasti ada ijazah segala macamnya itu pasti ada gitu. Mungkin ada minta beberapa portofolio, mungkin hanya 2 atau 3 gambar yang untuk memastikan memang kita backgroundnya desain interior gitu ya. Dan tentu hasil karya sendiri ya. Hasil karya sendiri gitu. Walaupun dia bukan desain interior, misalnya anggaplah dengan major yang lain, tapi kalau dia memang bergerak di bidang interior, kita masih bisa menerima asal kita pada saat verifikasi data dia memang betul dia bekerja di bidang interior. Oh begitu. Gitu, ya. Jadi walaupun tanpa background, background kuliah di bidang desain interior, tetapi pekerjaannya selama ini adalah memang mengerjakan pekerjaan seorang desainer interior. Itu bisa selama bisa diverifikasi, itu bisa menjadi anggota HDII. Ya. Wah, luar biasa juga nih keleluasaannya ya. Ya, tapi mesti yang berkompeten tentunya ya. Jadi jangan sampai anggaplah dia elektro sebenarnya, dia elektro terus tapi dia bilang dia bekerja di interior. Tapi kita akan melihat backgroundnya dia selama dia bekerja itu seperti apa, dia memang di interior atau tidak gitu. Kalau memang dia selama ini mengerjakan secara interior, kita akan sepertinya ada tim verifikasi yang akan mensahkan dia diterima atau tidaknya gitu. Karena memang kalau berdasarkan dari istilahnya dari LPJK atau dari SKKNI di kita, kan HDI punya SKKNI. Nah ya, SKKNI. Mungkin boleh dijelaskan sedikit SKKNI itu? SKKNI itu seperti kayak standar SKKNI, saya lupa ya. Mungkin sertifikat keahlian seperti itu bukan beda ya? Itu berbeda. SKA. Itu SKA. SKKNI itu seperti standar untuk ketenaga kerjaan sebenarnya. Secara nasional. Secara nasional. Jadinya yang kemarin baru diperbaharui dari tahun 2016 atau 17, sekarang sudah diperbarui, sudah masuk ke dalam PUPR, sedang dalam proses penyelesaian. Di SKKNI itu tadinya jenis lingkup pekerjaan kita tuh hanya 9, sekarang bisa menjadi 12. Masuk jadi 12. Yang menjadi salah satu syarat itu di sana itu, karena syaratnya itu bukan kita yang buat, tapi dari sana, dari pusat. Misalnya kamu masuk 5 tahun, 10 tahun, itu nanti mereka ada istilah entah profesional atau masih madya atau muda, itu berdasarkan dari kriteria dari pusat, ya, dari pemerintah, seperti itu. Kalau SKKNI yang terbaru ini sudah keluar, itu lebih enak sebenarnya. Itu memang proses panjang, udah hampir 2 tahun proses itu belum keluar ya, belum selesai. Kita sih sudah menyelesaikan, waktu itu saya termasuk salah satu tim SKKNI, kita bersepuluh, kita mengerjakan itu. Memang mereka masih mengkoreksi, karena kan kita waktu itu masih tumpang tindih dengan arsitek, ya. Tapi yang sekarang ini kita sudah mempunyai kayak nomor sendiri, kita sudah terlepas dari dia, dari arsitektur. Jadinya desain interior sudah bisa nongol sendiri, bisa namanya. berdiri sendiri lah ya. Nah itu yang memang prosesnya agak panjang. Jadinya kalau di HDI itu SKKNI kita sudah ada, mungkin HDI pusat itu mempunyai programnya lagi untuk membuat satu lembaga untuk sertifikasi. Seperti itu dia. Itu salah satu tujuan dari HDI pusat. Gitu. Jadinya di DKI kita harus bisa mensupport mereka ya. Jadi sebenarnya SKKNI itu sendiri juga under Kementerian PUPR juga ya, tentunya dari ya. PUPR. Betul. Sama dengan yang tadi SKK ya sekarang ya. SKK sekarang SKK. Jadinya ketenaga kerjaan PUPR itu kita harus mengacu ke mereka. Intinya gitu. Karena dianggap kita profesi desain interior sudah diakui berdiri sendiri, tidak lagi di bawah arsitektur. Gitu. Jadinya kita mempunyai satu kekuatan, walaupun kita belum mempunyai PP ya seperti arsitektur ya, tapi kita minimal kalau SKKNI kita memang udah jadi dan sudah ditandatangan, itu lebih nyaman. Jadi sebetulnya intinya dari yang sudah dijelaskan oleh Mbak Ranu bahwa
apabila kita mendaftar di HDII itu benefitnya bahwa keprofesionalan kita itu memang sudah terukur. Betul. Ya, karena sudah ditandatangani under PUPR, Kementerian PUPR. Jadi sebagai profesional desainer interior memang harus memiliki itu. Harus ya. Itu menjadi tambahan informasi yang sangat menarik tentunya. Karena sekarang kita sudah dituntut harus memiliki itu. Ya. Walaupun kita tadinya kan hanya untuk pemerintah ya, tapi kayaknya swasta sudah menuntut kita mempunyai SKK. Seperti itu. Jadinya SKK itu bisa mengukur kemampuan kita itu di mana. Betul. Keprofesian kita jadinya memang diakui gitu. Karena memang seorang desainer interior itu adalah profesional di bidangnya. Betul. Benar nggak? Betul. Jadi bukan hanya sekedar seorang tukang gambar mungkin ya, tukang gambar memindah-mindahkan posisi layout lemari, kursi dan sebagainya, tetapi memang ada keahlian. Betul. Ya, keahlian untuk melihat secara ergonomi, ukuran, dan itu yang dipelajarin dari S1 sebagai desainer interior dan menjadi Master of Design. Jadi memang harus disertifikasi semuanya. Begitu. Dan yang mahal itu kan sebenarnya idenya, Say. Betul. Konsepnya yang mahal. Ide dan konsep. Semua orang boleh beride. Boleh, benar. Benar nggak? Betul. Tetapi how to make the ideas become nyata, atau betul. How to implement all the ideas, kan? Itu yang susah. Benar nggak? Benar. Dari ruang kosong menjadi yang berfungsi dan memiliki estetika. Yes. Benar nggak? Oke, menarik sekali ini ya kita pembicaraan hari ini dengan Mbak Ranu Skarvia. Mungkin sudah mulai paham nih HDII, kemudian mengapa ada HDII dan apa yang menjadi kelebihan menjadi anggota HDII itu seperti apa. Oke, teman-teman yang desainer interior dan Mbak Ranu juga mungkin cukup sekian dulu. Tapi kita nanti mungkin akan ada pembahasan lebih detail lagi buat next podcast, membahas project-project mungkin seperti apa nanti dengan pakar nih, karena ini Master of Design loh ya. Jadi ini menarik nih, nanti akan ada pembahasan selanjutnya lagi di podcast selanjutnya. Mungkin kita bisa ikut projectnya Mbak Ranu kayak apa sih, pasti menarik. Oke, teman-teman, demikian hari ini podcast Arterum kita selesaikan, dan terima kasih kembali Mbak Ranu atas waktunya. Yang Mbak Ranu baru pulang dari Milan nih, ditarik-tarik nih jam 2 pagi, saya tarik ke sini nih hari ini khusus. Jadi terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu dan sukses selalu dengan pekerjaan dan organisasi di HDII-nya. Untuk selanjutnya kita di Arterum juga akan ingin mengundang nanti ya, karena kita mau opening showroom mock-up show unit di tanggal 22 dan 23 September ini. Mudah-mudahan Mbak Rani bisa datang nih. Siap. Wakil HDI DKI. Oke, desainer muda Indonesia. Demikian podcast dari Arte hari ini bersama saya Yeni Rares dan Mbak Ranu Skarvia. Good design improves life.